Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga bank halal dinukil dari kitab asli karya Profesor Dr. Muhammad Said Tontowi, Grand Syekh Al-Azhar tahun 96 hingga 2010 dengan judul Muamalatul Bunuk wa Ahkamuha Asy-Syar'iyyah, halaman 61. Gadai. Selain akad sewa, ajaran Islam juga membolehkan transaksi gadai. Arti gadai menurut etimologi adalah menahan atau ar-rahnu. Makna tersebut seperti halnya yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap jiwa, setiap diri atas apa yang diperbuatnya atau dengan apa yang diperbuatnya rahinatun, bertanggung jawab atau tergadaikan. Maksudnya adalah setiap jiwa tertahan oleh usaha dan perbuatannya. Sementara itu, gadai menurut hukum syara adalah menahan sesuatu yang bernilai sebagai jaminan hak dan utang. Dalam akad gadai, pemilik barang yang digadaikan, yaitu orang yang punya hutang, disebut penggadai. Sementara orang yang memberikan hutang dan mengambil barang gadaian lalu menahannya sebagai jaminan haknya disebut dengan penerima gadai. Dan barang yang digadaikan disebut rahan atau rahina. Gadai disyariatkan dengan suatu hikmah. Apa itu hikmahnya? Untuk menjamin hak bagi pemilik barang gadaian, melindungi piutang, dan mencegah persengketaan sesama manusia. Para fuqaha sepakat bahwa di antara hak yang harus diterima penerima gadai adalah barang gadaiannya. Para fuqaha sepakat bahwa di antara hak yang harus diterima penerima gadai adalah barang gadaiannya itu harus memenuhi syarat sehingga apabila tiba saat pembayaran utang, sementara penggadai menolak atau menunda dalam membayar hak-hak penerima gadai, maka penerima gadai dapat mengambil barangnya itu tanpa harus ada yang dirugikan. Hasil intinya sih barang gadaian itu harus lebih bernilai lebih banyak ketimbang utang yang dia perlukan. Pensyariatan gadai telah ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah maupun ijma. Surah Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika kalian berada dalam perjalanan dan kalian tidak mendapati seorang penulis, farihanum maqduha, maka hendaklah ada barang tanggungan yang bisa dipegang. Artinya adalah jika kalian dalam berpergian dan kalian berhutang pada waktu yang ditentukan, sementara kalian tidak menemukan seorang penulis yang bisa dipercaya, maka dalam kondisi seperti ini barang yang digadaikan itu sama posisinya dengan bukti tertulis yang dipegang oleh orang yang menghutangi sebagai jaminan haknya. Dan barang gadaian itu harus sesuai dengan jumlah yang diambil penggadai, sehingga ketika penggadai tidak bisa mengembalikan utangnya, ia bisa memiliki barang jaminan itu dari orang yang punya hutang. Begitu pula dalam keterangan ayat di atas, ada ketentuan waktu bepergian. Hal itu sebagai kondisi yang biasa terjadi, sebab seperti yang disepakati para ulama, yang demikian itu bisa saja terjadi dalam kondisi bepergian atau dalam kondisi tidak bepergian. Terkait hal tersebut, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Aisyah, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan baju perangnya dari seorang Yahudi atau kepada seorang Yahudi untuk memperoleh makanan.
Masya Allah, Rasulullah. Imam Tirmizi pun meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah meninggal dunia sementara baju perangnya tergadai oleh 20 sok makanan. 20 sok makanan yang diambilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Masya Allah. 20 sok itu kalau tidak salah, satu sok itu sekitar 4 lebar, 2 lebar telapak tangan kita. Andaikan itu beras sekitar 1 kilo lah, sehingga 20 kilo hutangnya Rasul. Bahkan para ulama sepakat terhadap bolehnya transaksi gadai demi memenuhi kebutuhan manusia. Mereka pun meletakkan hukum-hukum dan beberapa persyaratan yang tersistematis dengan benar dan adil. Lantas ada beberapa pertanyaan setelah membaca ini tadi. Bagaimana hukumnya seseorang memanfaatkan barang gadaian, misalkan menggadaikan motor, namun motornya selama digadai bukan sekedar jaminan saja, tapi dipergunakan pemanfaatannya dan mungkin dikembangkan untuk dijadikan usaha dan seterusnya. Apakah kira-kira model yang demikian diperkenankan, ataukah justru membuat akad baru untuk mengizinkan apapun yang boleh dilakukan dalam barang gadaian tadi? Begitupun di dalam ajaran Islam yang lain ada model transaksi dalam bentuk perwakilan atau wikalah atau wukalah. Islam juga membolehkan perwakilan. Menurut bahasa, perwakilan adalah menyerahkan, menjaga, memelihara. Sebagaimana tertuang di dalam firman Allah, Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Fahsyauhum, karena itulah takutlah kepada mereka. Fazadahum imanan, maka perkataan itu justru menambah keimanan mereka. Maqalu hasbunallah wa ni'mal wakil, mereka pun menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong dan cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Al-Imran ayat 173. Ni'mal wakil, al-wakil. Maksud perwakilan atau al-wakil menurut terminologi para fuqaha adalah orang lain menduduki posisi dirinya hanya untuk masalah-masalah yang dapat digantikan, atau seseorang menggantikan dirinya pada sesuatu yang bisa digantikan. Hal yang semacam ini memang diperbolehkan Islam demi memudahkan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya. Sebab tidak semua orang mampu melakukan sendiri segala urusannya. Perwakilan adalah jenis kerja sama yang diperintahkan Allah seperti yang telah ditegaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-menolonglah kalian untuk melaksanakan kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan sekali-kali janganlah kalian tolong-menolong atas perbuatan dosa dan al-'udwan, permusuhan. Telah ditetapkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewakilkan kepada orang lain dalam masalah perkawinan, pembelian, dan masalah lain yang dapat diwakilkan. Di antara hadis yang berkenaan dengan masalah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Dari Urwah Al-Bariqi. Riwayat ini menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dititipi 1 dinar untuk membeli seekor kambing.
Lalu dengan 1 dinar itu beliau mendapatkan 2 ekor kambing. Kemudian ia menjual salah satunya dengan harga 1 dinar dan ia menyerahkan kepada Rasul 1 ekor kambing dan 1 dinar. Melihat hal tersebut, maka Rasulullah mendoakan agar selalu mendapatkan keberkahan dalam jual belinya. Bahkan setelah itu, meski yang dibeli itu adalah tanah, tetapi ia selalu memperoleh keuntungan. Abu Daud meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, saya hendak pergi ke Khaybar. Kemudian saya datang menuju Rasul, setelahnya memberi salam kepada beliau. Saya berkata, wahai Rasul, saya hendak keluar ke Khaybar dan apabila engkau menemui wakilku maka ambillah darinya 15 gantang. Gantang adalah sebuah tempat seperti ciduk atau rantang. Telah disebutkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewakilkan suatu urusan kepada Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari Ansar. Kemudian mereka berdua mengawinkan Rasul dengan Maimunah binti Haris. Dalil ini sepakat bahwa para fuqaha telah membuat kriteria kebolehan melakukan perwakilan. Mereka menyatakan dalam satu kaidah, setiap kontrak yang bisa dilakukan sendiri boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Kadang perwakilan wakalah terjadi khusus berkenaan dengan suatu aktivitas tertentu, seperti halnya jual beli atau sewa, akan tetapi kadang juga ia bersifat umum, seperti perkataan seorang kepada wakilnya, kamu adalah wakil saya dalam segala urusan. Itu pun boleh. Kadang juga perwakilan dibatasi oleh waktu tertentu, seperti halnya seorang berkata kepada wakilnya, saya wakilkan kepadamu untuk membeli sesuatu hari ini. Kadang pun perwakilan itu bersyarat, misalnya, jika kamu bisa melakukan hal itu dengan baik, maka kamu akan menjadi wakilku. Demikian pula para fuqaha telah meletakkan beberapa hukum dan persyaratan perwakilan yang tersusun secara sistematis dan efektif dalam memenuhi hajat manusia. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 64.